Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih bersama Ibu Afiliani dan juga Pak Raden Pardede. Bu Afi, tadi pembahasan dari awal kita adalah Pak Raden bilang bahwa kalangan menengah atas ini kan masih menyimpan uangnya di tabungan begitu. Istilahnya angka tabungannya itu naik terlihat dari sana. Apakah ini karena memang masih belum percaya? Dan soal pemerintah yang mengalokasikan 200 triliun, apakah ini sudah cukup atau perlu ditambah atau bagaimana idealnya? Ya, kalau saya sih setuju untuk ditambah ya, karena mungkin supply set saat ini mungkin nggak terlalu banyak-banyak, tapi demand-nya yang duluan, karena demand-nya yang lebih cepat untuk jalan ya. Nah, yang kedua adalah pertanyaannya yang tadi ditanyakan adalah, menurut saya problema mereka itu bukan nggak punya uang, jadi nggak perlu dikasih insentif, karena insentif udah jalan sendiri, karena begitu orang oversupply, maka diskon-diskon terjadi pada semua barang ya. Bahkan mungkin saya tiap hari dapat SMS diskon bisa 50% sampai 70%. Jadi nggak perlu tuh yang kelas menengah atas. Tetapi bahwa protokol COVID ini harus bisa meyakinkan. Berarti aparat hukum yang menjalankan untuk protokol ini itu yang paling penting, karena saya lihat di pemerintah daerah itu kurang banyak orang yang menjaga di tempat-tempat umum, kendaraan umum, sehingga kalau kita lihat disitulah yang orang punya uang itu paling takut untuk melakukan aktivitas gitu, sehingga akhirnya yang mereka lakukan hanya aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, sehingga kebutuhan sekunder ya, tadi kalau kita lihat dari angka inflasi ya, angka-angka ini itu juga menunjukkan sebenarnya negatifnya itu kebanyakan memang untuk kelas menengah sih, gitu, kelas menengah atas ya. Nah ini juga menurut saya kuncinya cuma itu, nggak ada yang lain gitu. Jadi kalaupun dikasih insentif belum tentu juga dia mau beli gitu. Tapi bagaimana misalnya di mal-mal, di kendaraan umum, kalau kendaraan umum mungkin enggak lah ya kalau orang menengah atas, tapi ini penting. Saya lihat sangat sepi di tempat-tempat umum karena mereka masih belum berani. Kalau saya tanya kebanyakan, kenapa sih Anda kok nggak mau jalan? Dia bilang masih takut karena tidak ada protokol kesehatannya yang membuat saya percaya gitu. Jadi cuman itu kuncinya, nggak ada yang lain gitu ya. Nah ini yang belum terjadi. Tapi ada tempat-tempat wisata beberapa yang saya lihat itu karena dia menerapkan protokol kesehatannya bagus, itu ternyata banyak wisatawan domestik yang datang gitu. Nah ini menurut saya perlu dicontoh oleh destinasi-destinasi lain karena ini akan merecovery ekonomi lebih cepat gitu. Jadi menurut saya yang harus dilibatkan itu adalah pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah lah yang paling memiliki dan bertanggung jawab atas tempat destinasi di wilayah-wilayah tersebut gitu. Kalau pusat kan tidak punya kewenangan langsung terhadap destinasi tersebut gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Raden. Apa yang bisa dilakukan ke depannya? Mungkin kita bicaranya soal optimisme saja karena pandemi tidak akan pernah bisa kita lawan kecuali atas kerjasama semua pihak. Pak Raden, strategi ke depan seperti apa agar menciptakan kepercayaan, rasa aman, demand side-nya juga bisa naik? Ya, pertama yang kami sebutkan tadi adalah memang kita harus mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi. Ini bukan hanya tugas pemerintah, ini bukan hanya tugas departemen, bukan hanya tugas Kementerian Kesehatan. Semua kita bertanggung jawab terhadap kesehatan kita masing-masing. Jadi yang paling jelas contoh yang kita lihat adalah memakai masker. Kalau kita memakai masker, itu melindungi kita, tapi juga melindungi orang lain. Kalau orang lain juga memakai masker sebagaimana kita memakai masker, maka kita saling melindungi. Tapi memang ini harus digiatkan, kampanye masif dan dilakukan kepada seluruh masyarakat. Kita harus punya namanya empati bersama, kita bersama-sama bergotong royong untuk berpartisipasi untuk menerapkan ini. Tapi ditambah itu kita tahu masyarakat kita kadang-kala memang perlu didisiplin. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kalau mungkin petugas juga selalu mengingatkan. Ya, di beberapa tempat ada yang membuat satu kegiatan yang kreatif. Kalau dia tidak memakai masker, dimasukkan ke kamar jenazah atau ke peti mati. Ya, itu kita lihat terjadi itu even di Jakarta. Gitu loh. Nah, yang kedua tentu adalah harapan kita, saudara-saudara kita yang punya uang seperti Mbak Afi lah, Mbak Popi ini. Aku udah belanja. Amin. Sepatu, terus beli tas. Ini kan sudah berapa lama ini nggak belanja ini Mbak Popi sama Mbak Afi ini? Udah 3 bulan. Udah 3 bulan. Kita bisa bayangkan, itu yang kami sebutkan tadi. Hemat bukan pangkal kaya dalam situasi seperti ini. Ya, kita lebih miskin.
Yang ketiga adalah saya pikir yang menjadi penting di sini, harapan kita adalah bahwa pandemi itu akan datang dan pergi. Kita lihat dari zaman ke zaman pandemi menghantam kita. Ya, tapi manusia itu tetap bisa survive. Dan yakinlah kalau kita bekerja sama menerapkan protokol kesehatan yang tadi yang kami sebutkan tadi, dan kita saling tolong-menolong, karena kita nggak bisa hidup sendiri, kita akan saling menularkan jadinya. Jadi kalau nggak bisa hidup sendiri-sendiri dalam situasi COVID-19 ini. Jadi kalau kita bekerja sama, saling menjaga diri, ya, saya yakin kita akan survive, manusia akan survive, dan Tuhan akan memberikan berkahnya kepada kita. Amin. Baik, saya suka upaya optimisme itu dan semoga ini sama-sama digaungkan dan implementasinya juga bisa dilakukan dengan benar oleh pemerintah. Ibu Afi, Pak Raden, terima kasih untuk waktunya bersama kami dalam Hot Ekonomi sore ini. Ya, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra, terima kasih, sampai jumpa.